malam di mana itu? Di Tiliban, di neraka, panas sekali. Ini kontras, malam ini kedinginan. Tapi tadi makan saya berpeluh banyak, karena sayur kampung itu banyak sekali cilinya. Saya makan mungkin ada 5 sampai 20. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lagi-lagi nama saya bermasalah. Kayaknya tidak ada ampun lagi. Mulai hari pertama saya datang salah nama, sampai di Tiliban kemarin juga salah juga. Apa nama saya diganti saja ya? Ada Ferdana, ada Firdana, Manafi jadi Manafi. Jadi nama saya ditulis menurut keyakinan masing-masing. Saya tadi lihat dari sana, aduh salah lagi. Ini pindah ke depan. Berarti siapa yang bikin ini? Di kedai? Salah kedai lah. Dari Padang. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema kita ada 2 topik: pemimpin yang dinamik, juga cabaran gereja di tengah-tengah perubahan dunia. Ini baru kita bicara besok. Bahan yang Bapak Ibu dapat, materi yang saya berikan, boleh baca, kalau tidak mengerti disimpan saja. Nanti besok saya bicara juga tetap tidak mengerti, saya pulang. Bapak Ibu tidak usah pulang, saya saja yang pulang. Karena kita bicara tentang topik ini memang membutuhkan pemikiran yang kritis, yang tajam. Kalau tidak, kita bukan saja di bawah arus perubahan, tapi kita juga hanyut, dan akhirnya kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Maaf saja ya Bapak Ibu, saya sampai malam ini saya pikir SIB harus melihat diri pulang, harus melihat diri kembali. Saya pikir ini serius. Tema ini bagus banget. Nanti besok saya akan bongkar, saya akan tunjukkan apa sih perubahan yang terjadi, dan saudara-saudara SIB ini menguasai perubahan itu atau dikuasai perubahan itu. Sampai malam ini evaluasi saya, saudara-saudara sedang dikuasai perubahan itu. Saudara belum menguasai perubahan itu. Apa itu? Besok saya akan bahas lebih dalam. Tapi malam ini, dalam pembukaan malam ini, saya ingin bicara sesuatu. Saya pikir ini hal prinsip. Kalau Bapak Ibu lihat itu apa? Ini apa ini? Ya, jam berputar. Ya. Menurut para rakyat jam pusing-pusing. Tapi kalau jam yang pusing-pusing ini buat kita pusing. Kalau kita tidak bisa membaca, memperhatikan dengan baik. Kenapa Bapak Ibu di sini? Coba berpikir sejenak. Mengapa datang? Tidak semua penatua ikan ada, atau semua ada? Kenapa ada yang tidak datang? Kenapa Bapak Ibu mau datang? Pak Simon ya? Kenapa Bapak ikut saya berapa kali pergi?
Ya? Ya? Kenapa? Bapak Ibu, saya mau bicara tentang waktu. Mungkin ada yang pikir retreat ini buang waktu. Time is money. Is that right? Time is money. Benar? Ini buang-buang waktu. Untuk apa kita kesini? Kedinginan lagi. Kenapa cari-cari penderitaan? Tidak dicari saja penderitaan datang. Kenapa kita cari-cari? Udah cari penderitaan pakai kos lagi. Harusnya kita menghabiskan waktu, ada uang masuk. Ini menghabiskan waktu, uang keluar. Untuk apa? Nah, malam ini saya ingin bicara tentang topik ini. Tebuslah waktu. Kalau kita tahu bagaimana menebus waktu, baru nanti kita akan memikirkan ini lebih jauh. Ternyata dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita sekarang, ada banyak perkara yang mesti kita pikirkan sungguh-sungguh dan kita lakukan sungguh-sungguh. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang adil. Dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu memilih Tuhan. Karena apa? Lihat ayat sebelumnya dalam kitab Saudara. Karena ayat sebelumnya, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Terjemahan lain, perhatikanlah dengan saksama, ini terjemahan yang lebih baik mungkin. Perhatikanlah dengan teliti. Tidak hanya sekedar lihat, tapi teliti. Mulai bangun pagi, saudara pakai waktu untuk apa? Setelah itu saudara keluar rumah kemana? Itu untuk apa? Dengan teliti, dipikir. Sampai malam sebelum tidur, pikirlah. Dari pagi sampai malam, saya buat apa? Perhatikan dengan teliti, bagaimana kamu hidup. Kalau dibilang bagaimana, sini bicara tentang cara. Bagaimana cara kita mulai pagi sampai malam kita hidup. Bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita bicara kepada orang lain. Bagaimana cara kita memakai mata kita melihat. Bagaimana cara kita memakai tingkah laku kita sepanjang hidup ini. Jangan seperti orang bebal. Sebenarnya kata bebal di sini bisa juga diterjemahkan ini sama dengan di sini, bodoh. Jangan kamu seperti orang bodoh, kan tidak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Tapi yang dimaksudkan di sini, kamu tahu itu tidak boleh kamu buat, tapi kamu buat, itu bebal. Itu bodoh sekali. Kamu tahu itu Tuhan tidak suka. Kamu tahu itu merugikan hidupmu. Itu tidak membuat hidupmu lebih baik. Tapi kamu bikin, itu bebal. Maka kalau orang tidak memperhatikan bagaimana dia hidup, dia akan jadi seperti ini, orang bebal. Sebaliknya, harus menjadi orang arif. Orang arif itu yang seperti apa? Yang tahu bagaimana mempergunakan waktu. Bapak Ibu ikut retreat ini, harusnya Bapak Ibu ini orang arif.
Tapi kalau Bapak Ibu terpaksa ke sini, saya pikir bukan arif. Terpaksa. Maka itu pembukaan ini saya mau konsep Bapak Ibu benar. Mari kita luruskan cara berpikir kita. Bahwa Bapak Ibu ini tidak buang waktu. Kenapa? Perhatikan. Kata pergunakan di sini sebenarnya terjemahan yang lain itu tebus. Redeem your time. Kita menebus waktu kita. Jadi kalau 10 tahun yang lalu hidup saya sembarangan, hidup saya jauh dari Tuhan, maka waktu sekarang saya harus tebus. Kalau 10 tahun sia-sia, saya akan pakai ini sebaik-baiknya sampai mati. Saya harus menebus setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun dalam hidup saya untuk Tuhan. Karena sekian lamanya saya hidup menurut kemauan saya. Kata waktu di sini, oke, bahasa Melayu, bahasa Indonesia sama seperti kita punya juga orang sini pakai kata masa. Orang Indonesia kalau masa itu bicara satu jangka waktu yang panjang. Kalau waktu yang pendek kita pakai istilah waktu saja. Dalam bahasa Yunani paling tidak ada 3 kata untuk waktu. Yang pertama kronos, waktu kronos, waktu kronologi. Hari ini ada kemarin, ada besok, ada pagi, ada siang, ada malam. Kronos, kronologi itu waktu kronos. Dan ada waktu yang kedua kairos. Kairos itu diterjemahkan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang 2 kali, hanya 1 kali. Kronos, besok masih ada pagi, terus siang, terus malam. Lusa juga masih ada dia pagi, siang, malam. Kemarin masih ada, hari ini, besok itu terus ada. Tapi kesempatan tidak berulang. Dan yang ketiga, kata yang ketiga untuk waktu itu aion. Aion itu bicara tentang kekekalan, waktu kekal. Nah lihat ya, saudara dan saya, kita punya 2 waktu. Saat ini kita punya 2, kronos dan kairos. Kita sedang hidup dalam 2 waktu ini. Kronos itu milik kita, sedangkan kairos ini hanya dipunyai oleh orang arif atau dibilang juga orang bijak. Orang bijak yang tahu menebus kesempatan, yang tahu merebut kesempatan. Oke, saya jelaskan sedikit. Orang Yunani menggambarkan waktu kesempatan dengan legenda, mitos. Oke, saya jelas dulu. Apa itu mitos? Mitos itu usaha manusia untuk memecahkan misteri alam. Jadi kalau gunung meletus dibuat mitos. Dewanya lagi batuk, yang keluar itu semua. Atau mungkin kalau dia tukang merokok, dia akan bilang dewanya lagi merokok, maka asapnya keluar. Kan? Itu usaha manusia untuk memecahkan apa yang terjadi di alam ini. Karena pengetahuan yang belum cukup, dia buatlah mitos, cerita, yaitu dewa lagi marah, kalau ada gempa bumi dan lain sebagainya. Itu namanya mitos. Nah, orang Yunani membuat mitos tentang kesempatan seperti ini. Dewa kesempatan itu dilukiskan seperti ini. Dia hanya punya kepala, dan kemudian rambutnya di depan tidak ada, hanya ada di belakang, gondrong panjang. Di depan tidak ada, hanya di belakang. Kemudian kepala langsung ke kaki dan ada tangan langsung dari kepala, tidak ada tubuh. Dan itu ada sayap di tangan kakinya, ada sayap. Jadi dia rambutnya yang panjang itu di belakang itu, oh maaf, terbalik.
rambut yang panjang itu di depan, di belakang tidak ada rambut, di depan. Jadi rambut depan itu yang menutup muka. Maka waktu kesempatan itu datang, biasanya orang pada umumnya tidak tahu kalau itu kesempatan, karena tertutup dengan rambutnya di depan. Tapi begitu kesempatan itu lewat, baru tahu itu kesempatan. Mau tampak tidak bisa, tidak ada rambut di belakang, rambutnya di depan. Kemudian dia punya sayap, maka dia akan terbang cepat sekali. Maka orang kemudian hanya menyesal, sayang kesempatan itu lewat begitu saja. Nah, itu cara orang Yunani menjelaskan bagaimana kita menggunakan tiap kesempatan. Orang bijak, dia tahu membedakan mana kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Maka Bapak Ibu hadir di sini, ini bukan kronos, ini kairos. Mengapa? Bapak Ibu tidak bertemu dengan saya tiap saat, tidak pernah sama lagi. Suasana ini tidak akan terulang, hanya satu kali. Maka ini kairos, kesempatan yang tidak boleh dibuang. Maka kalau boleh tidak ada yang mengantuk. Nanti kehilangan satu kata, dua kata, boleh menguap. Itu tanda kekurangan oksigen. Tidak apa-apa, ambil saja, oksigen tidak dibayar di sini, masih murah, tidak apa-apa. Tapi tutup mulutnya, jangan terlalu lebar untuk buka alat, nanti yang di depan kepalanya bisa masuk. Tutuplah, tidak apa-apa. Dingin memang bikin mengantuk. Nah, ini sedikit latar belakang saya jelaskan. Nah, mari kita lihat satu-satu. Saya mau hitung dulu. Mari kita hitung-hitungan. Ini lain Pak Prada. Yang lain yang mari kita hitung. Ini hitungannya lain. Mari kita hitung umur kan, bisa berapa hari hidup kan. Ini lain. Bila Anda dianugerahi umur 70 tahun, maka Anda akan menggunakan waktu Anda untuk yang pertama 23 tahun untuk tidur. Tidur itu 23 tahun. Kalau 65 sebelum ya. Nanti umur 70, 27 tahun, 23 tahun baru sudah tidur. Kalau tidak percaya ulang dia dulu. 14 tahun untuk bekerja. Ini hitungan normal ya. Kemudian ada 8 tahun untuk menonton televisi. Malaysia lawan Vietnam. Mana Malaysia? Menang Pak ya? Malaysia menang Pak ya? Menang. Menang kan? Menang 2. Nanti lawan Indonesia kalah. 8 tahun nonton TV. Kemudian 8 tahun untuk hiburan yang lain, bersenang-senang. Datang ke sini, taman-taman sama itu, bersenang-senang kemana begitu. Itu dihabiskan 8 tahun. 4 tahun berada dalam perjalanan. Ini di jalan. 4 tahun. 4 tahun untuk bercakap-cakap. Ini tidak termasuk yang cerewet. Ada orang yang ngomong terus kan cakap terus. Kalau tidak cakap demam. Ini yang normal. 4 tahun untuk bercakap-cakap. Jadi termasuk yang pendiam, pasti kan ada cakap juga. Nah, kira-kira 4 tahun. 1 tahun untuk membaca. Baca apa saja. 1 tahun untuk pendidikan. Dalam pengertian membaca. Dan perhatikan, bila Anda setiap minggu ke gereja mengikuti kebaktian dari awal sampai akhir dan setiap hari berdoa pagi dan malam masing-masing selama 5 menit, maka Anda memberi waktu 5 bulan bagi Tuhan. 5 bulan dari 70 tahun. Bayangkan. Hanya 5 bulan. Ini kan belum termasuk yang malas doa pagi ini. Bangun langsung hilang. Nggak pakai doa dulu kan. Ini tidak termasuk yang hari minggunya Anda tidak masuk gereja, pergi kerja, jalan-jalan tidak masuk gereja. Berarti kemungkinan bukan 5 bulan bagi Tuhan, bisa dibawa 5 bulan. Jadi kalau selama umur 70 tahun, bayangkan, waktu untuk Tuhan berapa bulan? 5 bulan.
ibu datang ke sini buang waktu. Buang waktu. Kalau nanti sampai umur 70, yang normal rajin ke gereja, untuk Tuhan hanya 5 bulan. Dan ketika kita diundang retreat, buat acara di luar ibadah minggu, kita tidak mau ikut karena alasan buang waktu. Padahal waktu kita terbuang lebih banyak untuk diri kita sendiri, bukan untuk si pencipta yang mencipta itu. Bapak Ibu pikir baik. Lah kalau hanya 5 bulan bagi Tuhan, bagaimana rohaninya bertumbuh? Bagaimana pemahamannya bertumbuh? Bagaimana? Hanya 5 bulan. Dapat apa itu 5 bulan? Training 5 bulan. Belum lagi ke gereja, pendeta khotbah tidur ngantuk, dia dapat apa lagi? Hanya kehadirannya saja. Wow, kita ternyata tidak bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebab kita harus menebus waktu. Mengapa? Karena waktu itu berharga. Waktu itu berharga. Dengar Bapak Ibu, dengar perhatikan saya. Dengan waktu kita bisa cari uang. Betul? Tapi kalau kita tidak, waktu kita sudah habis, uang pun tidak bisa dipakai untuk membeli waktu. Sekali lagi, dengan waktu kita bisa cari emas, tapi emas tidak bisa menggantikan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan bilang kita mati hari ini, uangmu berapa miliar pun tidak bisa membuat kamu hidup. Maka waktu itu lebih berharga daripada semua yang kamu boleh hargai. Maka saudara datang ke sini, kita berretreat ini mahal. Mahal harganya. Mungkin saudara pikir saudara tidak bayar. Tapi Ibu dengar ya, hidup ini tidak ada yang free, gratis tidak ada. Semua ada harga. Sekali lagi, perhatikan Bapak Ibu, hidup ini ada harganya. Tidak ada yang free, gratis itu tidak ada. Kalau Bapak Ibu tidak membayar, bukan berarti gratis. Ada orang yang sudah bayar, itu berarti ada harga. Jadi hidup ini bukan sama sekali gratis, tidak ada harga. Ada harga. Maka itu di Beliban kemarin saya marah. Saya lagi berkhotbah, ada muda-mudi di depan bicara berdua. Saya marah sekali. Diam! Kaget. Saya kesini bukan jalan-jalan. Waktu saya sangat berharga. Kamu tidak menghargai Bapak. Itu biasa kelakuan anak muda begitu ya. Kalau pastornya lagi khotbah dia bicara sama dia. Ditalantang itu orang tua, saya usir dari dalam gereja. Keluar. Saya lagi khotbah dia bicara sama dia. Ini tidak menghargai waktu. Kalau saya ini biasa etika. Saya mau orang kesentuh etikanya tinggi, disiplinnya tinggi. Jangan sembrono jadi orang Kristen. Kalau menghadap raja di dunia ini kamu disiplin sekali. Dan menghadap raja di atas segala raja kamu main-main. Saya tangkap. Kapok, wah langsung jiwa. Langsung perhatikan. Dia ngantuk-ngantuk matanya terang. Waktu itu berharga. Pergunakanlah waktu yang ada pada hari-hari ini adalah jahat. Ada harga yang harus dibayar untuk waktu yang kita pergunakan. Ada harga, tidak ada yang gratis. Setiap kita yang sadar bahwa waktu itu mahal, tidak akan membiarkan waktu itu lewat begitu saja. Retreat ini mahal. Mahalnya bukan dihitung dengan ringgit dan apa-apanya ringgit, tapi dihitung dengan kebenaran kekal yang mau saudara terima. Tidak bisa dibandingkan dengan ringgit. Berapa ringgit pun saudara pun tidak bisa dibandingkan. Kadang-kadang saya bicara tegas, keras.
semua dengan uang. Ada yang lebih tinggi daripada uang. Uang tidak membawa kita ke surga. No, tidak. Jangan salah. Saya pernah di Surabaya, ada orang Cina. Dia tidak bijak dan dia tidak kenal saya. Dia bicara begini, pendeta dari Batu itu datang buat di Surabaya itu hanya cari uang. Saya marah sekali saya dengar itu. Kemudian habis ibadah saya diajak makan. Ada orang itu. Saya bilang, tadi Bapak bilang apa? Hamba Tuhan itu hanya cari amplop. Oke. Kalau benar demikian, mari kita hitung-hitungannya. Sekali saya khotbah di gereja Bapak punya gereja itu bayar saya 250.000 rupiah. Catat, hanya 250.000. Dari Batu ke Surabaya, saya belum punya kereta. Saya harus rent kereta. Saya bayar kereta itu 300.000. Saya harus isi minyak 100.000. Berarti saya habis 400.000. Saya habis 400.000. Setelah khotbah gereja kamu kasih saya 250.000. Rugi atau untung saya? Kamu orang Cina, dagang. Sekarang hitung. Untung atau rugi saya? Rugi lah. Saya tanya, sejak kapan saya khotbah di gereja kamu? Oh, Bapak ini hampir tiap berapa bulan datang khotbah terus. Sekarang, apa benar saya makan kita? Kalau saya datang hanya untuk uang, saya tidak akan menerima undangan khotbah di tempat kamu. Karena saya sudah tahu, pasti saya tidak dapat untung, rugi. Kalau motivasi saya cari uang, melayani di gereja kamu merugikan saya. Saya sudah pandu kereta sendiri, sudah capek, sudah khotbah, baru kamu bicara seperti itu. Kamu tidak bertanggung jawab, kamu bertolak kali ini. Merah muka. Pak Pendeta, saya tidak maaf. Jangan sekali-kali membicarakan pendeta kalau kamu tidak mengerti. Apa dia? Maksudnya hari itu jadi sahabat saya. Saya bilang kami ini dididik di Batu, melayani bukan cari uang. Kami asal kami bisa berkhotbah itu sudah cukup. Tidak usah bayar juga, tidak apa, tidak masalah. Bukan itu. Asal orang mendengar Injil itu sudah cukup. Saya harus luruskan ya. Banyak orang jemaat itu pikir hamba Tuhan itu khotbah itu hanya cari-cari uang. Waktu saya di Amerika juga begitu. Bahasanya pendeta dari Indonesia ke Amerika dia cari dolar. Yang ngomong itu bendahara di gereja. Saya langsung bilang, hei, simpan duit kau. Saya tidak perlu duit kau. Tidak usah kamu bayar saya. Saya akan tetap jadi kepala di sini. Pulang istri saya bilang, kamu serius ngomong? Pulang ngomong. Tapi pulang mikir juga, kalau mereka tidak bayar saya, macam mana hidup ini? Tapi saya bilang, enggak, Tuhan pasti pelihara. Istri saya bilang, oke, kita lihat saja. Tapi saya harus beri pelajaran. Jangan orang menilai harga itu hanya dengan uang. Uang gak ada apa-apanya. Yang paling berharga yang Tuhan berikan buat saudara dan saya itu waktu. Ingat, waktu. Karena di dalam waktu itulah kita bisa buat apa saja. Tapi kalau waktu itu sudah habis, waktu itu kita buat percuma, kita menyesal, hanya menyesal. Tidak bisa buat apa. Maka ini prinsip yang pertama Bapak Ibu, waktu itu berharga. Tentu dalam konteks di sini untuk Tuhan itu nilainya bukan hanya di bumi, tapi sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu ini sedang mempersiapkan, bukan hanya untuk gereja yang lebih baik, tapi hidup sampai kepada kekekalan. Bisa dibayar dengan apa? Tidak ada yang bisa dibandingkan harga dan terlalu mahal. Maka itu kata Paulus, tebuslah waktu. Itu sangat berharga. Anak muda, kau masih muda sudah ikut bersyukur. Yang orang tua mungkin kalau orang tua ada menyesal sedikit kan. Aduh, coba dulu dari muda. Betul Pak Mariano. Coba kalau masih muda-muda saya
sungguh-sungguh panjang sudah buat banyak untuk Tuhan. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan? Ya Pak Yas, ya Pak Yas, Elias ya? Andreas. Ya, Bapak Elias, ya. Bapak pergi jemput saya di PP, itu juga menembus waktu. Bapak tidak jemput saya tidak kota di sini malam ini. Saya tidak kota apa buat saya di sini. Setiap kita Tuhan atur, sehingga di dalam waktu itu, ya kita memberi peran masing-masing. Pak Malaki udah bebas lagi. Saya dibawa kemana-mana sampai terlibat ini seperti ini. Dari pokok sampai tabrak sapi, untuk sapi tidak tabrak kita. Dari malam sudah malam jam 12 kita pulang 2 jam sampai di sana. Sampai tiap kali hilang, letih sekali. Di sana lagi, kota lagi, seperti neraka. Saya buka jasa yang panas, dan banyak keringat keluar, jalan 2 jam lagi, lumayan. Tapi ya ini loh, saya. Yang kedua, mengapa kita harus meneruskan? Alkitab menyatakan bahwa waktu itu tidak netral. Sebab kita bos. Jadi saat kita melewatkan waktu secara sembarangan, pada saat yang sangat memakan kita, sehingga kita masuk dalam kondisi negatif. Coba. Kalau kita tidak pakai untuk Tuhan, berarti kita pakai untuk hantu. Tuhan. Tergantung berhenti di mana. Ulang-ulang. Tuhan. Tuh, berhentinya di mana? Waktu ini tidak netral. Kalau kita tidak pakai untuk Tuhan, setan akan mengganggu kita supaya kita menggunakan waktu bagi setan itu, bagi diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Tapi dengan baik-baik. Yang paling sulit dalam hidup kita adalah berkata tidak kepada diri sendiri. Mudah bagi kita berkata tidak kepada orang lain daripada kepada diri sendiri. Segala sesuatu yang ditawarkan dunia untuk kesenangan kita, pasti kita jawab ya. Jarang itu. Dan setan tahu kesukaan kita. Dia tahu apa yang kita senangi. Itu yang ditawarkan. Hari Minggu kita mau ke gereja. Setan bisik, hari ini ada tinju. Dari Filipina loh, negara tetangga. Pac-Man. Gereja kan tiap minggu ada. Ini tidak tiap minggu ada tinju. Nah, saudara harus membuat keputusan. Mau ikut yang mana? Saya mulai di Kalimantan Barat Pontianak. Ini unik, aneh tapi nyata. Ketua sidang yang buat keputusan. Hari ini kita ibadah sore. Kenapa Pak? Nanti ada Mike Tyson. Kita semua nonton TV ibadah sore. Jadi saya tidak tahu. Saya sudah datang rapi mau khotbah datang sepi. Saya tanya di gereja, mana? Cuma Pak, kalau dari ketua majelis karena pagi ini ada tinju, jadi kita ibadah di sore. Penyakit dan ini apa? Terus saya sengaja pergi berkunjung di rumah ketua majelis. Mereka semua lagi asik nonton televisi dan tinju. Rupanya bukan hanya nonton, mereka taruhan, judi. Ketua majelis kalah, pada waktu itu Mike Tyson kalah. Kalau mati saya, puji Tuhan. Biar rasa. Saudara, waktu ini tidak netral, waktu itu jahat. Kalau kita tidak pakai waktu dengan baik, kalau Bapak Ibu tidak ada di sini hari ini dan besok, kemungkinan di ranau ada saja cabaran datang kepada Ibu. Kita harus buat keputusan. Apakah setiap keluarga sudah punya komitmen? Pokoknya kalau untuk Tuhan, segala sesuatu yang lain tidak boleh mengganggu.
Di mana yang kemarin saya berikan? Di Deliver. Di sana saya berikan kepada jemaah. No Bible, no breakfast. Kamu tidak boleh makan pagi sebelum baca Alkitab. Bagaimana orang Kristen baca Alkitab hanya hari ini? Bagaimana menggunakan waktu Bapak Ibu? Jadi saya bilang, no Bible, no breakfast. Jadi kalau tidak baca Alkitab, ibu-ibu pagi jangan masak. Baca dulu Alkitab dengan anak-anak, renungan dulu. Baca dulu, baru masak. No Bible, no breakfast. Kita mulai hari itu dengan firman Tuhan. Jangan mulai dari yang lain. Mengapa? Karena waktu itu jahat. Kita ada dalam dunia yang makin hari bukan makin baik. Besok saya akan buktikan. Banyak gereja sambil menyembah Tuhan, tapi sedang menyangkal Tuhan. Saya akan buktikan. Orang-orang muda yang semangat menyanyi puji Tuhan. Jadi telepon mereka kena tegur dari saya. Tidak ada pujian itu 45 menit 1 jam, 30 menit cukup. Berdiri 1 jam. Lalu satu kali saya perlu, maaf ya Bapak Ibu, kita perlu belajar lebih lagi. Ibadah itu bukan asal menyanyi, asal semangat, asal goyang. Bukan. Kacau itu, tidak tertib ini. Ibadah Natal lagunya tidak ada lagu Natal. Ini apa ini? Kacau sekali. Ibadah seperti apa ini? Khotbahnya tentang apa? Nyanyiannya tentang apa? Jadi, kamu bisa bikin pujian itu. Tiap kali Bapak Ibu tanya dengan khotbah, Bapak berkhotbah tentang apa? Bikin lagu searah dengan khotbah. Pujian dalam ibadah itu satu paket, awal sampai akhir satu paket. Jangan yang bimbing nyanyinya ke sana, yang khotbah nyanyinya ke sana. Kita bertemu di mana? Jemaat muda tidak dapat apa-apa. Makin kacau ini. Gereja masa kini kacau. Nyanyinya sembarangan aja. Asal nyanyi, asal semangat, tapi tidak tahu kenapa begitu. Hati-hati Bapak Ibu. Saya tanya muda, nyanyian dalam ibadah itu untuk apa? Bapak pernah buat tiga di sini. Saya tanya, dalam ibadah ada nyanyian, untuk apa menyanyi? Jawab saya, untuk apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan yang mana? Tadi malam di sana mereka nyanyi lagu Bapa sentuh hatiku. Berhenti nyanyi. Tuhan sentuh tiap hari dapat tempat bertobat. Minta disentuh terus. Nyanyi toh. Tapi nyanyian itu hanya sekedar nyanyian. Nyanyian itu tidak menjadi bagian dari hidup. Maka tiap hari minta sentuh terus. Kalau saya bukan Yesus, saya bilang, aku sentuh kau tiap hari. Tapi kamu tidak peduli dengan aku. Ya? Makanya orang tidak ini saja. Apa ini? Saya mengajar teologi ibadah, saya mengajar itu. Jadi kalau dibaca, kalau saya yang khotbah itu, mahasiswa sudah tahu. Mereka bilang, Pak, Bapak khotbah tentang apa? Saya khotbah tentang kasih. Ini lagu-lagunya Pak. Oke, cocok. Tapi kita tahu ya, ibadah itu mulai dari pembukaan sampai akhir itu satu paket. Satu dengan yang lain berhubungan sampai kepada firman Tuhan. Itu kemudian selesai, orang pulang dia dapat. Maka orang senang datang mau ibadah. Ini nyanyinya kemana? Ya, apalagi komentarnya ngawur. Ada yang komentar lagu aja salah. Masih bilang, tidak usah komentar-komentar. Apalagi kalau tidak belajar teologi, komentarnya ngawur tuh. Salah itu. Habis komentar, nyanyi lagu itu nggak sama dengan komentar. Lebih baik gak usah komentar. Biar saja lagu itu diatur sedemikian rupa dia mengalir. Satu dengan yang lain mengalir. Enak tuh. Orang nikmati. Dengar baik Bapak Ibu, anak muda di sini.
ujian dalam ibadah bertujuan membawa jemaat untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi ujian dalam ibadah bukan supaya jemaat lihat kamu di depan, keliru. Kamu menolong jemaat untuk memuji Tuhan, mereka bertemu dengan Tuhan. Maka yang melayani Tuhan harus siap. Musik tidak boleh salah, sedikit pun tidak boleh salah. Karena itu mengganggu konsentrasi jemaat yang lagi mau bersekutu dengan Tuhan. Yang menyanyi salah-salah itu juga mengganggu ibadah. Maka itu ibadah itu serius. Bapak Ibu, ingat, ibadah itu pekerjaan utama gereja. Maka itu harus diperhatikan serius, bukan asal. Itu dilawas lebih hebat lagi. Aduh, dilawas. Saya pernah ikut ibadah gereja apa? Calvary. Lalu saya bilang, kenapa begini? Saya ikut ibadah, tidak ada orang lain lagi. Tidak ada, Pak. Yang paling bagus dari jemaat kamu, yaitu nyanyinya musiknya ke sana, dia nyanyi ke sana. Kacau sekali ibadah itu. Coba cari yang lain. Dia main musik lagi, ibu-ibu, aduh, ibu-ibu yang main drum. Saya bilang, kecewaan. Ibadah itu tempat untuk latihan. Coba-coba. Makanya gereja kita tidak diberkati. Karena kita menghadap Tuhan, coba-coba. Percobaan, main-main, tidak serius. Waktu ini, waktu sekarang ini, nanti saya kalau membaca bahan akan menemukan ada pergeseran yang luar biasa. Ibadah berubah jadi tempat seperti entertainment. Orang datang hanya bikin senang-senang, nyanyi, pulang stres lagi. Maka orang datang ke gereja hanya untuk senang-senang, untuk gereja itu buat ruang ibadah itu seperti diskotik pakai lampu. Dan semua yang depan musiknya bagus. Bagi ibu saya beritahu, kalau di Indonesia gereja-gereja besar seperti Betani, itu pemain musiknya dibayar. Dibayar, dikasih uang. Jadi kamu main yang terbaik, baru kamu dapat berkat. Tiap hari Jumat, Sabtu, puasa. Pemain musik, singers, WL, worship leader, semua puasa. Persiapan pribadi sungguh-sungguh, minggu mau melayani. SIB bikin begitu kan? Hah? Ada Pak? Atau nanti minggu pagi baru datang cari-cari lagu. Lagu apa ya? Pemain musik sini. Ini kuncinya apa? Kalau kita serius gereja kita mau berubah dan diberkati, kita harus sudah memperhatikan ibadah. Ibadah harus menjadi konsentrasi. Ya karena itu pekerjaan utama gereja kan tiap minggu. Mau apa lagi? Ya, betul. Apa lagi? Yang terakhir sudah mau pulang. Sudah berapa? Kita akan tinggal di sini. Tidak ada yang turun pulang kan? Tidak ada. Tidur di sini semua. Gelap nikah saja dan tidur di sini semua bisa tidak. Nah, yang terakhir, waktu berkenaan dengan kekekalan. Allah yang kekal yang mencipta waktu. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kamu perhatikan itu. Ini unik, tidak ada di agama lain. Kalau tidak percaya, pergi cek buku-buku kitab-kitab agama lain. Tidak ada. Bagaimana bisa? Dia datang ke dalam dunia, dia tebus kita, dia pulang ke surga, dia siapkan tempat, dia datang jemput kita lagi. Hebat tak? Kurang apa lagi? Hah? Tuhan kurang apa lagi buat kita? Dia datang cari kita, dia tebus kita, dia selamatkan kita,
dia kembali ke surga, dia siapkan tempat. Setelah itu dia datang, dia jemput kita, dia ambil kita. Kurang apa lagi? Kurang baik Tuhan itu. Waktu-waktu yang ada dia atur sedemikian rupa untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Makanya kadang-kadang saya tidak harus pikir jemaat. Kalau ibadah melewat dari 2 jam sudah gelisah, mau cepat-cepat pulang. Padahal Tuhan tunggu kita bertahun-tahun, bukan jam, bertahun-tahun dia tunggu kita bertobat. Ini dia minta paling lama 2 jam saja ibadah. Kita hitung-hitungan terlalu lama. Karena kita tidak pernah berpikir Tuhan lebih lama menunggu kita. Betul? Atau siapa begitu lahir langsung bertobat? Ada pun. Begitu lahir langsung menyembah Tuhan. Keluar dari rahim ibu, aku puji Engkau Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Tuhan perlu waktu. Dia sabarlah kita. Baru ibadah 2 jam lewat sedikit saja sudah gelisah. Pendeta khotbah 45 menit, mulai lewat 45 menit mulai geser kaki, mulai korek-korek, mulai batuk yang tidak ada alasan. Maksudnya cepat selesai. Tidak ada di sini. Di Sabah tidak ada. Di Indonesia banyak. Apalagi pendeta yang khotbahnya membosankan. Itu paling banyak tuh batuk-batuk khusus. Ini pendetanya bilang, minum obat sebelum ke gereja. Saudara, ini serius. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita berharga. Yang kedua, waktu itu tidak. Dan yang ketiga, waktu itu juga bicara soal kekal. Saya mau akhiri. Di satu pulau mereka buat peraturan. Kalau ada orang asing di situ, orang itu diangkat jadi raja. Tapi jadi raja hanya 365 hari. Setelah itu dia dibunuh. Satu hari terdampaklah seorang nelayan dan sampai ke pulau itu. Mereka angkat dia ke tengah-tengah kampung itu dan mereka bilang, sekarang kamu raja kami, tapi hanya 365 hari. Setelah 365 hari, kami buang ke pulau sebelah. Di pulau di sebelah itu masih banyak hutan, banyak binatang buas. Artinya, kamu pasti mati di sini. Bagaimana dia harus menggunakan waktu 365 hari setelah bulan, setelah 8 bulan dia pikir apa yang dia buat bulan September. Dia berdiri, hai rakyat di satu kampung, aku raja, betul? Betul. Dengan raja bicara, semua dengar. Saya minta semua laki-laki di atas 20 tahun yang kuat-kuat, saya minta semua laki-laki, tidak terkecuali. Bulan Oktober selama 1 bulan, kalian semua ke pulau sebelah, bunuh semua binatang buas. Ya perintah aja kan, kerjakan. Pergi mereka. Setelah bulan Oktober habis binatang buas habis, mereka pulang lama. Bulan November. Sekarang bulan November, saya perintahkan semua anak gadis dan termasuk ibu-ibu 20 tahun ke atas, semua selama bulan November pergi ke pulau sebelah. Tolong siapkan semua anyaman, cendera mata, semuanya bagus-bagus, dianyam, dibuat ukiran-ukiran, pokoknya untuk decoration, semua yang cantik harus kalian buat selama 1 bulan. Saya baca, ya harus ikut kan? Pergi mereka. Awal Desember dia panggil, ayo semua laki-laki kembali sini. Sekarang saya perintahkan kalian semua kembali ke sana dengan beberapa wanita. Bangun istana yang paling bagus untuk saya. Kemudian semua hiasan adalah hasil kerajinan tangan dari ibu-ibu. Semua harus dipasang. Tanggal 31 saya akan cek.
yang harus taat kan? Wah, mereka gembira. Jadilah sebuah istana yang megah, yang bagus di pulau. Tanggal 31 Desember dia berdiri dan dia berkata, dengar semua rakyat, saya raja kalian, betul? Betul. Kalian harus taat saya, betul? Betul. Saya perintahkan hari ini juga 31 Desember semua kalian pindah ke pulau sebelah dan saya akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Jelas? Dia harus taat. Dan akhirnya mereka semua pindah ke pulau itu dan dia jadi raja selama. Bapak Ibu mengerti cerita ini. Raja ini raja bijak. Dia tahu bagaimana menggunakan 365 hari. Dia tahu bagaimana supaya 365 hari ini menolong dia untuk nanti masuk sampai kepada keadaan yang lebih kekal yang panjang. Di dalam kesementaraan dia mempersiapkan kekekalan. Bapak Ibu sedang mempersiapkan kekekalan di dalam kesementaraan. Ketika sementara kita hidup ini, kita beretreat, kita bergereja, kita melayani, kita sedang mempersiapkan untuk masuk dalam kekekalan. Itulah orang bijak. Orang bodoh, bebawa, tidak tahu bagaimana menggunakan waktu yang sementara. Waktu sudah mau mati, tidak bisa lagi menyesal kemudian tidak ada. Saudara, mari kita terus waktu kita. Dan saudara sudah belajar, lanjutkan. Saya percaya Tuhan memperhatikan saudara dan Dia akan memperhatikan hidup saudara.